Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Anak-anakku sekalian, beserta kuliah subuh Ramadan, alhamdulillah hari ini kita masuk pada hari yang ke-20 di bulan Ramadan. Tak terasa tinggal kurang lebih 10 hari lagi kita melaksanakan puasa. Dan hari ini adalah hari terakhir kegiatan kuliah subuh, termasuk mungkin pengajian siang hari sanlat Ramadan. Insyaallah informasinya nanti sore kita akan ada kegiatan buka bersama, ya, ada kegiatan makan bersama di sini nanti setelah maghrib. Ada penutupan, ya, ada penutupan pengajian bulan Ramadan. Untuk materi atau judul kuliah subuh hari ini, silahkan boleh dicatat. Judulnya keutamaan sholat sunnah. Keutamaan sholat sunnah. Sudah? Baik. Sebelum dicatat, dengarkan dulu ini dalil secara umumnya. Di antara hadis yang berkaitan dengan keutamaan dan fadilah dari sholat ini, ada riwayat dari Umar bin Ubaid Al-Hasan Al-Basri diterima dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, lil musalli thalasu khisalin tahuffu bihil malaika min qadamihi ila ananis sama wa yasqutu alaihi albirru min ananis sama ila mafraqi ra'sihi wa malakun yunadi law ya'lamu hadzal musalli man yunadi man fatala. Bagi orang yang mengerjakan sholat akan mendapatkan 3 macam kebaikan, yaitu malaikat mengerumuninya sejak dari telapak kaki sampai ke atas kepala. Kemudian kebaikan turun kepadanya dari atas langit sampai atas kepalanya. Dan malaikat berseru, seandainya orang yang mengerjakan sholat ini mengetahui dengan siapa ia berbicara atau berkomunikasi, niscaya tidak akan mau berhenti dari sholatnya. Jadi anak-anak sekalian, sebelum ada kewajiban-kewajiban yang lain dalam Islam, termasuk sebelum ada kewajiban berpuasa, ada kewajiban pokok, kewajiban pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita, yakni sholat. Secara umum, ya, belum dibagi antara wajib dengan sunnah. Nah, jadi dalam hadis ini disampaikan orang yang mengerjakan sholat itu akan mendapatkan 3
kebaikan. Berapa kebaikan? 3 kebaikan. Yang pertama, malaikat akan mengerumuninya sejak dari telapak kaki sampai ke atas langit. Sok pameget utaminanya barangkali ya. Salat khususnya salat wajib, salat fardu. Sedangkan salat sunat yang paling utama itu salat fardu dulu. Yang 5 waktu itu. Jadi Bapak kan sering lewat waktu sholat tiba, zuhur, asar, maghrib. Kalian anak-anak masih banyak yang di luar, masih pada main, belum masuk ke masjid. Setelah Bapak sampaikan hadis ini kaitan dengan keutamaan atau fadilah sholat, kalau kita melaksanakan sholat itu akan mendapatkan 3 kebaikan. Yang pertama ini yang luar biasa, keutamaannya adalah kita akan dikerumuni oleh malaikat sejak dari telapak kaki sampai ke atas langit. Itu yang sangat luar biasa. Ya, banyak kebaikannya. Salah satunya dikerumuni oleh malaikat sejak telapak kaki sampai ke atas langit. Yang kedua, kebaikan itu akan turun kepadanya dari atas langit sampai atas kepalanya. Tadi dikerumuni malaikat, sekarang kebaikan turun dari langit sampai ke atas kepala kita. Ya, itu yang kedua. Berikutnya, malaikat akan berseru. Seandainya orang yang sedang mengerjakan sholat ini mengetahui dengan siapa ia berbicara atau berkomunikasi, karena sholat itu isinya adalah komunikasi antara kita dengan Allah. Isi dari sholat itu adalah doa. Sejak kita takbir sampai salam, maka niscaya ia tidak akan mau berhenti dari sholatnya, akan terus melaksanakan sholat. Coba yang kalian tahu dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling senang melaksanakan sholat. Ju'ilat qurratu ainin li fis sholat. Rasul itu yang paling senang, qurratu ain, kebahagiaan Rasul itu adalah sholat. Sampai ada hadis yang diriwayatkan, Aisyah menyampaikan kepada kita semua bahwa Rasulullah itu kalau sholat malam, kita menyebutnya sholat tahajud ataupun sholat witir, sampai betisnya itu bengkak saking lama berdiri. Itu disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasul itu saking lamanya sholat, saking lamanya berdiri, diceritakan kakinya itu sampai bengkak. Jadi lami sholat nanti sanes sakedap. Ya, itu Rasulullah SAW yang menjadi qudwah dan menjadi uswah bagi kita semua. Sementara kita kan nggak demikian. Sholat wajib pun kadang kita rusuh, gercep gitunya, sholat wajib oke. Rasulullah jangankan sholat wajib, sholat sunnah saja malam hari, sholat tahajudnya itu sampai kedua kakinya bengkak. Itu riwayat dari Aisyah menyampaikan demikian. Belum lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Coba sebutkan yang kalian tahu, macam-macam sholat sunnah. Yang pertama sholat apa? Tahiyatul masjid. Betul. Setiap kita masuk masjid, jangan dulu duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Yang kedua sholat apa? Sholat tarawih semalam. Itu pun sholat sunnah setelah sholat isya. Berikutnya sholat sunnah itu, yaitu rawatib disebutnya. Sholat yang menempel pada sholat fardu, baik sebelum atau sesudah, disebut sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Ada rawatib yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Tahu berapa jumlah rakaat rawatib yang menempel pada sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah, ada berapa rakaat? 20 rakaat. Coba hitung.
Qabla duhur 4, ba'da zuhur 4, qabla asar 4, qabla maghrib 2, ba'da maghrib 2, qabla isya 2, ba'da isya 2, qabla subuh 2. Ayat 20 jadi eta. Qabla asar aya pada asarna teu aya. Teu kenging salat sunat ba'da asar. Haram hukumnya. Tidak ada salat sunat setelah salat asar. Qabla subuh ada? Ba'da subuh tidak ada. Tidak boleh salat sunat setelah subuh. Hukumnya haram. Terwati. Tos nama 3. Naon deui sok kan banyak salat sunat teh apalagi? Witir. Witir itulah salat sunat yang dilakukan malam hari yang jumlahnya ganjil. Berapa ganjil itu? 1, 3, 5, 7, 9, 11 titik atau 11. Maksimal sholat witir 11 rakaat. Formasinya boleh 2, 2, 2, 2, 2, 1 atau boleh 4, 4, 3. Boleh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Boleh atau 2, 2, 2, 2, 10 rakaat, 1 rakaat terakhir salam. Boleh. Sok naon deui sok. Kan tadi judulnya keutamaan sholat sunat. Kedah terang sholat sunat teh aya wajib maktosnya 5 waktos, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sekarang anu sunnah. Macam-macam sholat sunat sok diajarkeun ku Rasulullah naon deui? Sholat sunat duha yang dilaksanakan pagi hari. Ya. Misalkan jam 7, jam 8, jam 9. Berapa rakaat? Minimal 2, terus 4, 6, 8, maksimal 12. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Naon deui salat sunat naon deui? Coba salat sunat yang kita laksanakan dengan motivasi memilih sesuatu yang baik untuk menentukan suatu pilihan disebut sholat sunnah apa? Istikharah. Boleh dilakukan siang hari, boleh dilakukan malam hari, 2 rakaat silakan. Sholat apa lagi? Ayo. Secara umum sholat sunnah di malam hari setelah isya, tahajud secara umum. Berapa rakaat? Bebas. Minimal 2 misalkan boleh. Mau 100 rakaat pun boleh. Terus we salat misalkan di jam 8 malamnya sampai jam 4 subuh terus we salat. Silahkan kalau kuat. Kalau mampu silahkan. Salat naon deui? Taubat. Boleh. Salat sunah naon deui? Hajat. Salat sunat naon deui? Kalau yang banyak membaca tasbih subhanallah, salat sunat tasbih. Biasanya di kita suka melaksanakan misalkan di nisfi Sya'ban. Salat sunnah apa lagi? Udah banyak salat sunnah teh. Banyak salat sunnah ya. Tadi keutamaan salat secara umum sudah Bapak sampaikan di hadis itu. Nah, sekarang kita akan bahas masuk ke pembahasan salah satu salat sunnah ya. Boleh silahkan dicatat. Di antara salat sunat yang memiliki keutamaan
di antara sholat sunat yang memiliki keutamaan yang luar biasa adalah sholat duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha Rasulullah SAW S titik A titik W titik boleh komanya kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda titik 2 biasanya titik teken Bapak bacakan dulu, nanti terjemahnya yang dicatat. Sekarang gak usah dicatat dulu. Yusbihu ala kulli sulama min bani adam kulla yaumin sadaqah. Summa qala amruka bil ma'ruf sadaqah wa nahyuka 'anil munkari sadaqah wa dzikrullahi ta'ala sadaqah wa mubadha'atuka ahlaka sadaqah. Qulna ya Rasulullah ayaqdi ar-rajulu syahwatahu wa yakunu lahu sadaqah? Qala ara'aita law fa'ala dzalika fi ma harrama Allah 'alaihi alaysa kana 'alaihi isman? Qalu bala. Qala fa idza fa'alaha fi ma ahallallahu kanat lahu sadaqah. Wa qala yujzi'u an dzalika kullihi rak'atat duha. Rasulullah SAW bersabda titik 2 yang artinya pakai tanda kutip silakan. Setiap pagi anak cucu Adam, setiap pagi anak cucu Adam harus mengeluarkan sedekah. Harus mengeluarkan sedekahnya untuk setiap ruas tubuhnya. Setiap pagi anak cucu Adam harus mengeluarkan sedekahnya untuk setiap ruas tubuhnya. Titik. Garis terus. Kemudian beliau bersabda. Menyuruhmu kepada kebaikan, adalah sedekah, Terus melarangmu dari kemungkaran adalah sedekah, melarangmu dari kemungkaran adalah sedekah, Zikir kepada Allah adalah sedekah. Zikir kepada Allah adalah sedekah,
Bersetubuh dengan istrimu adalah sedekah. Ini khusus orang dewasa yang paham ya. Bersetubuh dengan istrimu adalah sedekah. Titik. Lanjut. Kami bertanya, ini para sahabat. Rasul menyampaikan yang barusan hadis itu, sekarang para sahabat bertanya, naros. Kami bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang yang melampiaskan syahwatnya? Apakah seseorang yang melampiaskan syahwatnya? Terus juga merupakan sedekah, baginya, tanda tanya. Ya Rasulullah, apakah seseorang yang melampiaskan syahwatnya juga merupakan sedekah baginya? Tanda tanya. Beliau bersabda atau beliau menjawab. Beliau bersabda. Beliau bersabda boleh dalam kurung menjawab. Tapi menjawabnya ku pertanyaan deui. Rasulullah tengah jawab tapi bertanya deui. Kieu jawaban teh Rasul teh. Bukankah seandainya ia melampiaskan syahwatnya, bukankah seandainya ia melampiaskan syahwatnya dalam apa yang diharamkan, dalam apa yang diharamkan oleh Allah, maka ia berdosa, tanda tanya. Maka ia berdosa, tanda tanya. Para sahabat menjawab. Benar. Pakai tanda kutip boleh. Benar, titik. Benarnya pakai tanda kutip. Benar, titik. Beliau bersabda. Sedikit lagi ya, 2 baris lagi. 3. Beliau bersabda. Karenanya apabila ia melakukannya, yakni melampiaskan syahwatnya, apabila ia melakukannya dalam apa yang dihalalkan oleh Allah, apabila ia melakukannya dalam apa yang dihalalkan oleh Allah,
maka itu adalah sedekah. Maka itu adalah sedekah. Titik. Beliau lalu bersabda. Satu baris lagi. Sabar, satu baris lagi. Beliau lalu bersabda. Nah, ini yang kaitan dengan judul, ya, tentang keutamaan sholat sunnah. Salah satunya sholat duha. Pakai tanda kutip di atasnya. Beliau lalu bersabda, koma tanda kutip di atasnya. Dan 2 rakaat duha dan 2 rakaat duha mencukupi semua sedekah itu, dan 2 rakaat duha mencukupi semua sedekah itu. Tanda kutip titik. Tos. Selesai. Alhamdulillah. Tos kamu. Dengarkan. Seurnya macam-macam sholat sunnah. Mung bapak bade ngabahas hiji sholat duha. Cik bapak naros. Osok sholat duha. Tara. 2 rakaat itu paling 2 menit. Bapak ge namun maksakeun sasi saum atau napi sasi biasa. Pami aya program di sekolah mah di sekolah kan sasaran duha bersama. Atau pagi ini sekarang nih, apalagi sedang bulan berpuasa. 2 rakaat aja, 2 rakaat. Habis itu baca doanya. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrizu wa in kana mu'siran fa yasirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Itu doanya setelah salat duha. Salat duha Bapak kadang 2 rakaat aja. Nah, ini tadi hadisnya panjang. Sebelum terhadap pembahasan duha terakhir, dengarkan dulu ini penjelasannya. Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi, ini sekarang di pagi ini, setiap pagi itu anak cucu Adam, yakni kita manusia, harus bersedekah. Sudahkah sedekah hari ini? Sudah bersedekah ngisi koropak hari ini? Tidak. Sudahkah senyum hari ini kepada orang lain? Kan senyum ke sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika laka sodakotun. Senyum kamu kepada saudara kamu itu bernilai sodakoh. Dan tetiasa masihan artos karena koropak tadi itu tuh senyum mereka bebaturan sodakoh. Nah, kita itu kata Rasul setiap pagi itu harus sodakoh, harus sedekah. Sedekah harian, di mana setiap hari itu sedekah harian untuk ruas tubuh kita nih. Coba kita lihat, ini ada ruas nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada ruas nih. Setiap ruas tubuh nih, dina tubuh semua, dina tubuh kita ada kurang lebih 300 ruas tubuh. Ada 300-an ruas tubuh dina tubuh kita teh. Berapa? 300 lebih ruas tubuh. Kedah disodakohan setiap hari. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menyuruhmu pada kebaikan adalah sedekah, melarangmu dari perbuatan kemungkaran adalah sedekah, zikir kepada Allah, emut kepada Allah adalah sedekah. Kemudian ini yang mungkin para sahabat tidak mengira. Persetubuhanmu dengan istrimu adalah sedekah. Nanti kalian kalau sudah dewasa dan sudah menikah, tos pinggan.
Kan dak kabahas di dieu nya, sekarang masih kecil kalian. Mungkin orang tua yang mendengar informasi ini. Bahwa melakukan hubungan persetubuhan suami istri itu adalah sedekah. Apa? Suami memberi nafkah batin kepada istrinya dengan melakukan hubungan itu, persetubuhan itu atau jima, bahasa Arabnya adalah sedekah. Sedekah eta teh. Nah, makanya para sahabat aneh. Para sahabat bertanya, Rasul mensabdakan demikian, persetubuhan suami istri itu adalah sedekah. Suami mendatangi istrinya dan melakukan hubungan itu adalah sedekah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tasbihkan, tasbihkan. Para sahabat bertanya kepada Rasul, aneh, heran para sahabat. Kami bertanya, kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah seseorang yang melampiaskan syahwatnya kepada istrinya adalah sedekah? Tanya, cenah sedekah kikituan ke Rasul? Maka Rasul menjawab dengan pertanyaan. Ngajawab tapi bertanya lagi Rasul teh. Cek Rasul teh. Bukankah seandainya kalian melampiaskan syahwat kepada kalian kepada selain istri kalian adalah haram, yakni zina? Bukankah kalau kalian melampiaskan syahwat kalian kepada seseorang yang tidak halal, yakni pada seseorang yang haram, yang bukan istrinya adalah zina, dosa, haram, berdosa? Kata Rasul. Para sahabat menjawab, ya benar. Kalau melakukan hubungan dengan selain istri maka itu dosa. Maka beliau bersabda lagi, kata Rasul, oleh karena itu, karenanya apabila ia melakukan hubungan seksual, melakukan jima dengan istrinya yang dihalalkan oleh Allah, maka ia mendapat pahala akan sedekah. Sebagaimana kalau melakukan demikian kepada istri kamu adalah sedekah, kebaikan, maka melakukan kepada selain istri itu kan dosa haram. Maka hadis ini hubungan dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Beliau lalu bersabda, dan 2 rakaat duha itu mencukupi semua sedekah itu. Anu disebatan tadi di luhur tehnya, ya, disebatan di awal. 1, menyuruh pada kebaikan adalah sedekah, urang teh henteu. Melarang pada kemungkaran adalah sedekah, urang teh henteu. Zikir ka Allah adalah sedekah, urang teh henteu. Melakukan hubungan suami istri tidak acan urang teh henteu. Semua kebaikan-kebaikan itu kalau kita tidak melaksanakannya, cukup dengan 2 rakaat salat duha. Ku ngalaksanakeun 2 rakaat salat duha, maka telah mencukupi semua kebaikan-kebaikan itu. Jadi sok salat duha minimal 2 rakaat, paling 2 menit. Pagi hari sekarang nih jam 7 nih. Jam 7 wudu, salat 2 rakaat, judulan salat duha, pada salat duha 2 rakaat. Dengan 2 rakaat salat duha maka kita telah bersedekah, telah mencukupi kebaikan-kebaikan untuk ruas tubuh kita yang 300 lebih ini. Ya. Masih banyak sebetulnya pembahasan-pembahasan kaitannya dengan keutamaan sholat sunnah dan macam-macam sholat sunnah. Hari ini Bapak baru menyampaikan satu sholat sunnah, yakni sholat duha, dan hadisnya pun hanya menyampaikan satu. Karena sebetulnya banyak hadis-hadis yang kaitan dengan sholat duha yang fadilah atau keutamaan dan pahalanya luar biasa. Coba siap ya setelah ini, setelah tahu dalilnya, setelah tahu hadisnya, setelah tahu keterangannya, belajar sholat sunat duha minimal 2 rakaat. Insya Allah siap.
Amin. Mudah-mudahan ada dalam taufik dan hidayah serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salah satu sholat sunat, yakni sholat duha. Alhamdulillah. Dah, hari ini adalah hari terakhir kegiatan kuliah subuh. Mulai dari besok silahkan lakukan kegiatan mandiri. Boleh ngaji Quran, boleh zikir dan sebagainya. Tapi Bapak berpesan, bagusnya dan baiknya tidak boleh tidur setelah sholat subuh. Apa? Tidak boleh tidur setelah sholat subuh. Apalagi setelah sahur ke sholat subuh. Awon ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.